cara hidup dia hari-hari akhir. Nah kalau dalam Inggris hilang dia kan, saya udah buat Inggris tuh, mana terus bab saya perlu ini. Sudah tua suka lupa saya nih. Ya. How to live in the last days, itu tema. Jadi saya terjemahkannya cara hidup di hari-hari. Sebenarnya ada bagaimana cara hidup di hari-hari terakhir. Ya. Kadang saya ikut bahasa Indonesia atau bahasa Malaysia, bingung saya kadang. Karena 5 tahun belajar bahasa Indonesia tuh, bahasa Malaysia tuh macam lain di mulut saya tuh. Ya, jadi itu banyak kadang kalau dengar cakap saya apa yang saya tulis itu harap kalian betulkan lah ya. How to live in the last days. Nah kalau kita melihat seluruh Petrus ini itu bicara tentang penderitaan tuh. Nah waktu saya memikirkan ini sebenarnya susah sekali kita ini berbicara tentang penderitaan. Gereja yang menderita, orang Kristen yang menderita. Macam itu di tempat lain kan. Karena kita tidak menderita betul. Saya sebagai hamba Tuhan pun tidak menderita. Jadi kalau saya khotbah tentang bagaimana harus bertahan dalam penderitaan, itu macam saya katakan Tuhan ampuni saya. Kan? Saya hanya bicara tentang pengalaman orang lain tuh. Ya kali kita menderita sakit, dugal, gastrik gitu kan, itu penderitaan yang kita tuh. Tapi menderita sebagai orang percaya, jangan cakap menderita, suruh doa di kedai pun malu kita macam saya tuh. Kalau banyak orang tuh, saya berdoa tuh saya buat macam itu. Padahal terima kasih Tuhan untuk makanan, amin gitu. Itu supaya orang lain tidak tengok itu kan. Nah itu kan depan orang ini pun kita tidak dianiaya, pun kita sudah macam malu-malu takut kan. Nah itu sebanyak saya minta ampunan Tuhan. Karena saya harus bicara tentang penderitaan, tapi saya belum mengalaminya. Tapi kebenaran firman Tuhan itu harus dinyampaikan. Hidup itu tidak terduga. Tuh. Hidup itu singkat. Tuh. Nah waktu saya pulang kampung tuh, saya pikir mau enjoy, maksudnya doa saya ini gini, waktu saya tinggal waktu Christmas itu kan, saya satu pastor, yang lain balik tuh, Tuhan jangan buat orang mati ya, ya karena itu kan itu Christmas itu kan, nah, lalu Tuhan kata ya oke lah, kamu sendiri tidak ada yang mati itu, puji Tuhan. Oke sekarang saya balik kampung sama enjoy itu. Waktu tahu balik kampung tuh baru saja tidak habis 1 minggu tuh. Anti saya dan anak buah saya dalam 1 hari meninggal itu. Aduh, saya lari ke sana jumpa sana tuh. Nah, saya katakan hidup itu singkat gitu. Kadang kita lupa itu kan. Nah, itu sebenarnya ini dunia yang kita hadapi pada hari ini. Jadi pertanyaannya bagaimana kita hidup di tengah dunia yang demikian gitu. Nah kita tidak boleh menutup mata kita dengan dunia yang sekarang ini kan. Firman Tuhan sudah mengatakan penderitaan waktu mereka alami itu memang beda dengan seperti kita. Masa gereja Petrus menulis ini kira 30 lebih tahun setelah Yesus mati dan bangkit itu. Surat ini ditulis kira 60 atau 63 lah. Nah waktu itu dia sudah penjara. Dan masa itu orang Kristen dianiaya. Itu Nero, Kaisar Nero itu orang betul-betul gila punya itu. Dia ambil orang Kristen itu, dia buat mereka macam sate kan, sate. Dia bariskan mereka itu di tepi-tepi jalan dan dia jadikan mereka obor. Orang pikirkan obornya kayak minyak. Ini orang Kristen dijadi seperti itu. Itu penderitaan orang-orang Kristen masa dia menulis ini. Nah itu sebenarnya banyak antara mereka itu macam putus asa. Bagaimana ini? Bolehkah saya bertahan dalam dunia yang demikian? Apakah masa depan, apakah orang Kristen harus menderita terus-terusnya? Apakah orang Kristen harus menjadi obor bagi raja yang gila seperti ini? Ya sampai hari ini pun orang Kristen itu dibenci kan. Nah kita ada heran, Tuhan katakan kalau dunia membenci saya, apalagi kalian pengikutnya pasti dibenci. Nah
Itu sebenarnya kita bersyukur kita hidup dalam negara yang relatif aman lah. Relatif aman, relatif kan. Bukan betul-betul aman tuh. Nah itu saya pakai kata relatif. Bila-bila masa ada perubahan dalam dunia ini. Nah itu dunia yang berubah-berubah itu. Tetapi sebenarnya itu sebenarnya mengapa Petrus mau menulis ini. Melalui pengalamannya Petrus pernah ditangkap, dipenjara, dipukul, dibelasah, apapun. Dan dia dapat berhak menyampaikan kepada umat yang sedang menderita. Nah, itu saya katakan, di tengah dunia yang demikian, pertanyaannya, how do we live in the last days? Sebenarnya, kalau kita membaca itu sebenarnya temanya begini, how to live and love in the last day. Bagaimana kita harus hidup dan tetap mengasihi di hari-hari terakhir. Nah kalau saya katakan hari terakhir itu, langsung otak kita kepada akhir zaman. Tuh. Ya, saya tengok dalam beberapa waktu ini istilah akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman. Nah, bahkan tadi saya terima itu doa dalam minggu depan atau hari ini. Harvesting di akhir zaman. Nah, itu tema doa. Ya, mungkin suruh Sarawak, tidak tahu saya. Nah sebenarnya yang digunakan oleh Rasul Petrus ini, but the end of all things. Nah, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah kalau kita lihat dalam bahasa asli, sebenarnya itu menunjukkan hari-hari terakhir. Nah, banyak orang pikir tentang hari akhir itu adalah macam wahyu itu, ya, di mana ada peperangan, ada penderitaan, ya, di mana muncul itu binatang yang enam kepala itu, ya. Kadang kita dengar tentang 666 itu menakutkan, kan. Nah, jadi itu banyak orang pikir kalau katakan akhir zaman, hari-hari terakhir itu menunjukkan pada wahyu itu. Nah ada satu waktu saya buat satu seminar di Indonesia nih, itu berdiri satu anak pemudi. Dia katakan, pastor, sebenarnya kami tidak dipanggil pastor, evangelis tuh. Saya tidak baca wahyu tuh. Saya katakan, mengapa? Kan ada Alkitab tuh. Dia katakan, setiap kali saya membaca Alkitab wahyu tuh, takut saya, tidak tenang saya, tidak dapat tidur saya. Mengapa? Kan banyak gambar-gambar sana, ada perempuan terbang lah, ada naga terbang lah, ada bukan hantu, itu lembaga apa tuh. Bis itu muncul dari laut tuh, ada 7 tanduk itu. Nanti ditulis 6 di kepala kita. Orang katakan sekarang di chip itu. Nah kita mau kaitkan semua dengan kan, maka itu dia katakan saya tidak akan membaca wahyu sampai bila-bila tuh. Mengapa? Saya takut tuh. Lalu setelah buat seminar tuh, pada akhir seminar itu dia katakan, pastor, mulai hari ini saya mau baca wahyu tuh. Kenapa? Kalau kita betul-betul melihat kebenaran dalam wahyu itu menghiburkan. Itu sebenarnya bagi kita. Kejadian, mulai tentang kejahatan terus sampai Yesus dibunuh tuh, sampai wahyu tuh. Wahyu itu kata sederhana begini, segala sesuatu itu berakhir dengan baik. Wahyu itu membuktikan bahwa sejarah itu akan berakhir. Berakhir dalam kemenangan orang-orang percaya. Nah bagi saya suka wahyu nih, saya selalu baca itu. Saya doa pun, kenapa? Di sana disebutkan, Jesus is the awesome God. Allah yang hebat luar biasa. Nah kalau kita tadi kan apa kabar itu? Ya kalau di sekolah gagal tuh. Kalau apa kabar? Kabar baik itu biasa kan. Tapi kalau di gereja tuh apa kabar? Tuhan Yesus, yes tuh. Kalau guru di sekolah bingung gitu kan. Nah, jadi maksud saya, tapi kita mengatakan Yesus adalah the awesome God yang dahsyat itu. Nah itu kemenangan kita. Bukan hanya itu, dia adalah the mighty Christ yang mengalahkan semua musuh. Jadi wahyu itu sebenarnya menggambarkan tentang akhir dari sejarah manusia itu. Nah, jadi Petrus itu tidak menjelaskan tentang akhir zaman seperti itu.
kata yang digunakan Petrus ini, the last day sebenarnya adalah mulai daripada Yesus bangkit, datang ke dunia, bangkit, sampai masa Tuhan Yesus datang ke dunia yang kedua kali. Itu the last day sebenarnya. Bukan menunjukkan kepada besok Tuhan Yesus datang, semuanya berubah. Tidak. Last day itu adalah waktu antara Yesus sudah bangkit surga dan dia datang kedua kalinya. Nah itu sebabnya dalam perjalanan hidup gereja itu penderitaan, kesusahan itu tetap terjadi sampai pada hari ini. Ya, itu kadang-kadang kalau lihat di YouTube dengan tengok orang Kristen dipenggal kepala tidak sanggup saya lihat itu. Nah tapi pada zaman Petrus menulis ini itu hal yang terjadi. Lebih dahsyat lagi, mereka ditangkap, simpan dalam stadium, dilepaskan singa-singa. Singa itu merobek mereka. Ini hal yang terjadi bagi orang-orang percaya pada masa itu. Nah, dengan demikian, Petrus menulis surat ini dengan latar belakang itu sebenarnya in that light, bagaimana cara kita hidup? Apa kita give up? Banyak orang yang mau give up, tinggalkan iman mereka. Nah, lalu itu sebenarnya ada dua hal yang Petrus mau jelaskan di sini. Yang pertama, stabilize your mind for prayer. Mana ini saya tuh? Ada ini kah? Itu tidak tahu saya ada mana. Itu dia. Itu poin saya. Yang pertama, tenangkan pikiran Anda untuk berdoa. Ayat 7 itu. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, istilah yang dipakai untuk kuasailah dirimu, jadilah tenang itu sebenarnya dalam pengertian konteksnya adalah kita harus melihat dunia ini, melihat penderitaan ini dari the point view of God, dari pandang sudut Allah. Itu maksudnya. Nah itu sebenarnya pertanyaan saya tadi itu sebenarnya relevan. Apa bedanya agama Kristen dengan agama lain? Agama Kristen mengajar bahwa Allah yang datang untuk mencari manusia. Divine initiative. Nah, Petrus itu ingin jemaat yang menderita ini jangan hanya melihat penderitaan itu dari kacamata manusia. Kalau dari kacamata manusia kita tidak tahan. Saya tengok dalam YouTube saja yang jauh-jauh di negara Arab sana orang Kristen dipacung kepala itu tidak tahan saya. Kalau saya tadi lapar mau makan dan selera kan langsung hilang selera saya. Nah itu cara kita melihat dari pandangan dunia. Tapi Petrus mengatakan bahwa mari lihat dunia ini, lihat segala sesuatu ini daripada sudut Tuhan. Nah kalau kita belajar dalam filosofi, ya, filsafat, ya, itu kita sebut world view, ya, pandangan Christian world view. Kita melihat segala sesuatu itu dari satu sudut yang berbeda. Nah, Petrus itu sebenarnya mengajak kita untuk melihat dari sudut Tuhan itu. Nah, maka itu dikatakan bahwa karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Nah, bagaimana seorang itu tenang ya, menghadapi dunia yang demikian? Saya ini orang yang mudah pendek saya. Mungkin karena gara-gara saya penakut, dari kecil takut saya itu. Karena ajaran orang tua itu kadang tidak betul itu kan. Waktu kecil tuh kita lambat main di padang sana kan. Main bola kita petang tuh. Lalu
mereka panggil jam 5 belum ini. Kalau di Baklalan tuh jam 5 lebih sudah mau gelap tuh. Ayo, pudun balik tuh. Saya tutup mata saya, pura-pura tak tahu teman bola kan. Lama-lama itu datang rumah dia katakan, mengapa kami panggil kamu rumah itu? Kamu tahu kah? Itu langit sudah merah kan. Itu merah itu tanda itu satu hantu namanya tuh. Hantu itu datang mencari anak itu tuh. Nah mulai hari itu saya pikir waktu main bola tuh merah tuh lalu balik saya. Kalau saya punya bola tuh langsung saya bawa rumah itu. Itu saya ikut bapak saya. Bapak saya dulu waktu dia muda itu dia satu itu ada bola di kampung itu. Mereka main-main tuh orang kasar dengan dia jambi bola itu balik semua sudah tengok kan. Nah, saya macam itu. Tengok itu langit merah sudah. Aduh, itu masa hantu datang ambil bola balik ke. Itu anak-anak yang lain tengok aduh mana bola gitu kan. Nah, contoh. Nah, sejak itu sebenarnya malam itu dengan warna merah itu dikaitkan dengan ada hantu. Maka itu selalu ada merah itu kan banyak masa saya takut sudah itu hantu mau keluar pun takut. Lama-lama saja menjadi penakut sampai hari ini tuh. Ya. Itu sebenarnya tidak pernah ikut kalau ajak tengok wayang jangan tengok hantu itu. Banyak masa saya tutup mata saya tuh kan, tengok itu kan. Dengar bunyi ada itu kan, itu sudah takut saya tuh. Nah, orang katakan, kok pastor ya takut dengan hantu. Saya bukan tidak takut dengan hantu. Ya dalam beberapa hari ini kita kan melayani di Sungai Tiris itu. Ya, terima kasih untuk banyak jemaat. Selalu saya pergi kan wakil Inggris tuh jemaat BM saya bawa tuh. Terima kasih untuk mereka saudara Daniel kawan saya waktu sekolah dulu tuh. Kami pergi sana. Nah, memang ada satu ibu saya pernah doa untuk dia mereka dengan pergumulan dan saya doa supaya bagaimana tuh. Lalu besok saya pulang kampung itu, dia call, message, Pastor, datang tuh doa. Kenapa? Ada hantu di rumah saya. Waduh ini kan belum shopping lagi saya ini, panggil hantu-hantu punya tuh. Kan besok saya terbang tuh. Kalau mau drive ke Sungai Tiris kan, kereta kita tuh tidak larat tuh. Boleh lah, saya katakan, saya doa dari jauh, hantu tidak apa-apa itu. Tiap hari pun hantu dengan kita itu sebenarnya. Saya katakan, beginilah, nanti saya suruh itu Pastor Nawat atau Pastor Joshua untuk datang untuk berdoa untuk kalian. Nah, tahu dapat message-nya begini, Pastor Nawat kasih tahu, kamu itu kan itu kesannya kamu itu takut dengan setan gitu. Macam apa tahu? Itu ibu cakap kamu takut dengan setan. Alamak, katakan. Seumur hidup saya tidak pernah takut dengan setan itu kan. Saya pernah ceritakan tentang bagaimana waktu saya mulai praktik di Tator itu kan. Itu satu dukun yang bomoh perempuan itu yang tiap malam tuh dia dukun. Ferdi itu tahu itu dia orang Tator tuh. Mereka tuh ilmu mereka tuh luar biasa. Satu bapak dia katakan, Pastor, sebelum saya tobat itu kalau saya sembunyi di sebelah rumput ini kamu tidak boleh tengok saya. Wah, saya tengok betul-betul. Tapi waktu itu dia tidak dapat sudah. Saya mau buktikan dia sebenarnya. Tapi waktu saya belum kenal Tuhan, saya boleh sembunyi di balik rumput itu saya tidak dapat kenal. Tapi selama 2 bulan itu dikatakan itu dukun itu selalu kirim tuh telur terbang itu sebenarnya. Ya. Tapi akhirnya tidak dapat. Kenapa? Kita punya Tuhan tuh. Punya Tuhan lebih besar. Kan janji firman Tuhan, roh yang kamu itu lebih besar pada roh dunia tuh kan. Nah itu sebenarnya mulai hari itu sebenarnya saya sadar bahwa orang Kristen itu kalau setan itu tidak mempan gitu kan. Itu sebabnya mulai hari itu sebenarnya tidak pernah takut dengan. Kalau di Kucing itu selalu dipanggil kalau ada kerasukan di sekolah, di college itu mereka panggil saya tuh. Nah itu rasa kejut, ini ibu cakap dia tuh takut dengan hantu, lama itu kan. Nah mungkin nanti waktu saya khotbah lagi itu, mungkin saya mau doa sekali untuk dia lah. Ya. Nah maksud saya itu, kita lihat bahwa sesungguhnya cara kita berpikir itu dipengaruhi oleh cara pandang hidup kita. Dalam penderitaan, dalam menghadapi musuh-musuh yang seperti ini, kita melihat Allah itu. Pandangan worldview yang contoh yang sangat jelas itu adalah Daud. Waktu menghadapi Goliat itu kan, orang Israel tentaranya yang hebat, yang perkasa itu,
Setiap kali mereka bertemu dengan Goliat itu, mereka lari. Bahkan dikatakan akhirnya lutut mereka bergetar itu. Hanya tengok muka Goliat, mendengar suara Goliat, mereka sudah takut. Karena 40 hari dia gertak mereka kan, gertak. Ayo lawan saya, one by one tuh. Apa terjadi? Mereka lihat Goliat yang besar kan, setiap hari waktu Goliat tantang mereka itu, mereka melihat dia dari jauh. Lama-lama tiap hari mereka melihat Goliat itu makin besar, makin besar. Akhirnya hanya dengar suaranya, lihat dia, mereka sudah gemetar. Kenapa? Mereka berusaha melihat Goliat dari sudut manusianya. Banding, dia kan tentara, saya juga tentara. Tapi badannya besar, badan saya kecil. Bagaimana saya dapat lawan dia? Itu cara berpikir manusia tuh. Itu sebabnya Goliat tuh sengaja 40 hari tentang dia. Lama akhirnya hanya dengan suara Goliat sudah gemetar mereka. Nah itu dari pandang dunia. Itu sebenarnya kalau kita melihat dunia ini daripada sudut pandangan dunia, lemah kita. Mula-mula masalah itu kecil, pergumulan kecil. Tapi setiap hari kita melihatnya dari sudut itu, lama-lama masalah itu makin besar sampai dia tutup mata kita. Masalah terlalu besar, kita katakan impossible untuk kalahkan. Kenapa? Kita melihat dari sudut pandang manusia. Itu sebabnya datang Daud. Daud datang tengok, aduh, lari, mengapa kamu lari? Oh kamu tidak tengok kan, itu Goliat yang besar itu. Mana? Oh sana tuh. Apa yang Daud lakukan? Daud masih muda, kalau kita baca sana kan, dia kemerah-merahan. Pasti anak-anak tuh, masih muda, teenager, remaja tuh. Bagaimana mungkin seorang remaja dapat mengalahkan satu tentara yang gagah perkasa? Tidak mungkin. Tapi perhatikan, Daud melihat begini, oke, saya kecil, kamu besar. Tidak terkalahkan oleh semua. Tapi saya tidak banding kamu dengan saya. Apa yang Daud lakukan? Saya banding kamu dengan Tuhan saya. Itu pandangan yang Tuhan mau kita lakukan. Daud besar, semua takut karena kebesarannya. Goliat besar. Tapi Daud katakan, saya bandingkan kamu dengan Tuhan saya. Mana yang lebih besar? Tuhan saya lebih besar. Lah. Itu sebabnya, demi Yahweh Elohim, aku mendatangi kamu. Daud tidak katakan, oh demi saya lawan kamu. Tidak. Demi Allah yang besar itu, lawan kamu itu. Nah itu cara pandang orang Kristen seharusnya. Itu sebabnya Petrus ini mengatakan di tengah-tengah penderitaan di dunia ini, kalau kita hanya melihat daripada sudut manusianya, tidak mampu kita mengalahkannya. Tapi kalau kita melihat daripada Tuhan itu, God is in control. Yahweh Elohim, Allah perkasa. Nero itu siapa Nero itu? Petrus katakan, paling dibuat dengan saya itu penjarakan saya. Setelah itu, saya katakan hidup itu singkat kan. Life is short itu. Berapa lama Nero hidup? Tidak lama mati dia. Jadi dengan demikian, kita lihat bahwa cara kita menghadapi dunia yang ini, how do we live our life di tengah penderitaannya, lihat daripada sudut pandang Allah. Dia yang berkuasa, dia yang datang mencari kita, dia juga akan menolong kita, menjaga, memelihara kita. Yang kedua, yang terakhir tuh. Kembangkan karunia-karunia Anda untuk melayani. Tadi kan, tenangkan pikiran Anda untuk berdoa. Saya katakan tadi, bagaimana kita tenang berdoa tuh. Mungkin saya bawa kita pada satu pengalaman saya. Ya. Ada dua lah. Waktu saya mulai masuk sekolah di Indonesia itu masa orang suka bakar-bakar. Maksudnya bakar gereja, bakar sekolah itu. Bahkan bom, itu tahu kan ada satu masa 90 plus itu. Banyak kerusuhan, jadi mereka bakar. Mereka sekolah kami, karena sekolah kami itu Cina semua. Ya, 95% itu sekolah Cina itu.
Cuma saya tidak pandai cakap Cina. Ya. Anak SIB saya satu seorang. Ada satu menyusul, tapi sekarang dipanggil Tuhan. Kami dua tuh. Nah, karena Cina tidak disukai juga kan. Jadi sekolah kami DM untuk dibom tuh. Lalu kami di telepon, kalian hati-hati karena mereka itu untuk mengebom sekolah. Memang pernah dibom. 1 tahun sebelum itu dibom, tapi puji Tuhan tidak ada yang meninggal. Hanya tembok kami rusak tuh, mereka RP. Nah mereka mau lagi tuh. Lalu itu tahun pertama saya kan, baru kenal Tuhan. Waktu saya dengar tuh takut betul saya. Aduh macam mana ini, baru saja saya pergi Indonesia, belum lagi sampai berapa bulan tuh, mati di sini saya tuh. Belum kawin lagi tuh. Ya. Waktu masa itu masih ada girlfriend saya tuh. Aduh kasihan juga girlfriend saya di Malaysia itu. Macam mana nanti dengan saya dibom di. Lalu saat malam tuh saya buat begini. Yang lain tuh student tuh berdoa mereka sana. Apa yang saya buat? Saya pergi itu ada satu tingkap kan. Sekolah kami itu kalau sempat pergi Malang tengok sekolah kami. Sekarang sekolah kami the best school biblical school in Asia lah. Kan orang kaya buat itu. Nah, di tempat bandar itu ada tuh ada pintu, bukan pintu, window. Itu yang saya buat. Tuh dan yang lain pergi semayang. Tenang mereka. Kan saya baru tuh. Saya harus pikir, aduh bagaimana saya boleh hidup balik balik Malaysia utuh atau dikirim dengan keranda tuh. Itu pikiran saya. Lalu saya duduk tepi itu. Nah betul, kira pukul 7 malam itu datang bunyi sudah. Mereka pakai gong, tuh, kayak kereta pakai gong, tung bunyi kan. Mereka kata ini, hanya tunggu satu orang sejak yang baling, membaling tempat itu dengan bom botol itu orang akan serbu tempat itu. Saya tengok mereka pakai kereta, banyak ikat ini kereta lewat, pum, hati saya pum, saya juga lebih besar saya punya itu. Kawan-kawan saya relaks mereka berdoa di aula sana, tenang. Saya tidak dapat doa. Saya mengeluh, Tuhan mengapa bawa saya di sini? Kalau saya tahu tidak mau pergi saya kan. Tapi saya tengok itu dengan mata saya. Lewat. Berapa puluh menit yang terakhir itu saya tengok itu. Selamat sekolah kami itu. Saya pikir, Petrus katakan kita boleh berdoa dengan tenang kan. Saya katakan tidak mungkin tenang. Ada musuh di luar, tidak mungkin tenang. Lalu saya ingat Pemazmur 23 kan. Dikatakan Yahweh akan menyediakan hidangan di depan musuh. Bagaimana mungkin saya makan di tengah-tengah orang yang seperti itu. Tapi Pemazmur ingatkan saya, kalau kita punya Tuhan Yahweh Elohim itu, kita boleh tenang bahkan makan di tengah-tengah ada musuh di luar sana. Nah kalau sekarang saya mungkin begini Pak. Waktu mereka mau serang macam sekolah itu, saya ambil makanan roti saya, duduk sana, kopi saya, tengok, waduh. Seperti itu yang dikatakan Pemazmur itu. Di depan musuh yang bengis, yang mau menghancurkan, saya dapat tenang, makan dan minum. Petrus katakan itu, di depan musuh, di depan penganiayaan, di depan dunia yang jahat ini, kita boleh berdoa dengan tenang. Itu pertama. Yang kedua itu, kira 3 tahun kemudian. 3 tahun kemudian, weekend, kalau seperti ini weekend saya pergi Surabaya. Dari Malang ke Surabaya itu kira 3 jam lah. Nah, dalam perjalanan itu, weekend itu petang, pukul 2 lah. Saya ikut satu kereta, mereka pakai Macrolet itu, van itu ya. Nah, waktu 1 jam, kena 3 jam, kan jam pertama itu saya senang saya. Tengok pemandangan indah, kan saya orang kampung, suka tengok hal-hal yang kampung. Lalu waktu saya menikmati, terpandang saya dengan driver saya, kami itu. Karena
Tengok kadang-kadang macam van itu bengkok sana, bengkok sini. Heran saya. Karena saya di belakang dia. Nah, waktu jam yang kedua itu, saya tengok itu driver itu, aduh ngantuk betul. Bayangkan dia drive itu setengah tutup mata itu. Waduh, ini boleh mati buat saya nih. Itu tahun ketiga sudah, tahun pertama selamat, tahun ketiga ini. Ini kan drive laju, di Surabaya sana banyak kereta itu laju. Lagi jangan ngantuk macam, itu jam 2, jam 3 tuh orang ngantuk. Karena dari pagi terus dari pulang balik tuh akhirnya dia ngantuk tuh. Lalu pikir saya, aduh macam mana nih. Nah kadang saya buat nyanyi itu. Itu nyanyi dan pukul itu seat belakang itu macam kejut itu kan. Oke, sama sedikit tuh. Lama-lama itu tidak mempan sudah tuh. Lalu saya mau cakap dengan dia. Cakap dengan dia pun sebenarnya tidak akan lama. Nah bayangkan 2 jam itu dengan driver yang mengantuk-ngantuk itu. Tuhan, kau tahu lah. Pertama saya tidak mati. Ini tahun ketiga ada. Kalau ini masanya belum tentu saya mau siap tuh. Saya mau melayani begitu kan. Saya runding-rundingan Tuhan. Tapi sebenarnya dalam perjalanan yang demikian itu, saya mulai melihat dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkuasa atas alam semesta. Tuhan berkuasa atas segala sesuatu yang terjadi di dunia. Termasuk dengan driver ini. Walaupun belok, bengkok ini tidak apa. Nah ini perbedaan dia. Ini yang dikatakan tenang menghadapi dalam berdoa tuh. Saya berdoa, memang berdoa. Tapi saya mulai sadar bahwa Tuhan berkuasa atas tuh. Sampai akhirnya 3 jam kemudian sampai di tempat saya tuh. Nah, saudara, ini yang dimaksudkan Petrus. Kita boleh berdoa dengan tenang walaupun dunia ini kacau. Yang terakhir tadi itu adalah kembangkan karunia-karunia Anda untuk melayani Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan dalam bagian itu sebenarnya, di sini bicara tentang karunia-karunia. Karunia semua adalah untuk gereja sebenarnya. Karunia-karunia yang diberi dalam gereja itu termasuk bernubuat, yang berdoa, administration dan semua macam bentuk doa, karunia. Kita baca daripada 1 Korintus pasal 12, 13, 14, kita lihat baca dalam Roma pasal 12, Efesus pasal 4 dan banyak tentang karunia-karunia. Karunia itu diberikan untuk membangun gereja. Nah, dalam satu masa ada satu gereja yang pernah saya layani dulu. Nah, doa mereka begitu semangat luar biasa. Sehingga mereka form satu grup pendoa syafaat. Dikatakan mereka ini adalah pendoa yang punya karunia berdoa dengan luar biasa. Nah, lama-lama pendoa syafaat ini mereka mengatur program sendiri lepas daripada gereja. Akhirnya mereka pergi lawatan sendiri-sendiri. Lalu akhirnya pemimpin gereja itu tidak tahan. Mereka call saya, karena waktu itu saya melayani di KL sudah. Pastor, macam mana nih? Ini ada satu kelompok yang punya karunia yang luar biasa. Berdoa orang sakit sembuh. Tapi mereka itu hanya doa untuk orang lain, bukan untuk jemaat. Oh, saya katakan tenang saja tuh. Saya katakan karunia, talenta adalah untuk gereja. Seharusnya mereka adalah pendoa bagi jemaat Tuhan. Itu yang dikatakan watchman tuh. Yang mereka berdoa menjaga gereja tuh. Tapi yang ini dikatakan selalu keluar. Bahkan kadang-kadang tidak ada di dalam gereja karena mereka melayani sendiri. Oke, saya katakan begini. Panggil mereka buat keputusan. Suruh mereka buka gereja baru tuh. Atau kalau mereka tidak mau buka baru, harus mereka tunduk kepada peraturan gereja. Lalu mereka panggil mereka. Mereka tawarkan, oleh karena kalian tuh pelayanan sendiri-sendiri itu, bagus kalian buka gereja sendiri. Akhirnya mereka tidak mau buka gereja. Dan akhirnya mereka menjadi pendoa syafaat dalam gereja itu. Utamakan jemaat-jemaat Tuhan. Karunia itu berapa hebat pun sebenarnya adalah untuk gereja. Membangun gereja itu. Itu sebenarnya kalau kita lihat dalam bagian sebenarnya, Paulus mengatakan,
Tapi terutama kasihilah sesungguhnya seorang akan yang lain sebab menutupi banyak sekali dosa. Kasih sebenarnya yang dijelaskan sini adalah kasih yang meliputi segala sesuatu. Semua karunia tanpa ada kasih itu, Paulus katakan kosong gitu kan. Itu sebabnya semua jemaat Tuhan ada karunia. Ya. Semua jemaat ada karunia. Tapi kalau tidak ada kasih ada di dalam kehidupan orang-orang tertentu, maka karunia itu sebenarnya tidak akan diberikan. Maksudnya tidak dinyatakan, tidak dilakukan di dalam gereja itu. Oleh karena itu, dengan demikian, dikatakan jika ada orang yang berbicara, baiklah bicara dengan sebagai orang yang menyampaikan firman Allah, dan jika ada orang yang melayani, baiklah ya melakukannya dengan kekuatan yang anugerah Tuhan. Karunia kita berbeda. Ada yang karunia yang pakai suara. Maksudnya who speak, mengabarkan, memberitakan, menguatkan, mendorong. Di sini kita ada pastor, kita ada elders, kita ada pemimpin yang berbicara. Tapi biarlah mereka bicara berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Bukan berdasarkan hikmat sendiri. Dan juga bukan hanya itu, ada yang melayani. Kalau melayani dengan kekuatan daripada Tuhan. Dengan demikian, kita dapat bekerja sama di dalam gereja. Orang yang mengajar dan mereka yang melayani. Nah, saya akhir dengan, kalau kita lihat dua saudara, Marta dan Maria. Kedua, satu melayani, satu, kalau kita lihat tuh, didasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Waktu Yesus datang, dia duduk di kaki Yesus. Marta sibuk melayani. Nah, kalau kita lihat dalam cerita itu, akhirnya Yesus menegur Marta melayani. Apakah berarti tidak boleh melayani? Nah, Tuhan Yesus mau mengejar sesuatu sebenarnya. Dikatakan Maria memilih yang terbaik. Ya. Apakah melayani itu tidak perlu? Nah, kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 12 sana, dikatakan akhirnya dalam peristiwa yang beza, Marta tetap melayani dapur. Tapi perbedaan begini. Tuhan Yesus mengatakan, sebelum kita melayani, kita adalah orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Maria duduk di kaki Tuhan Yesus. Dia ajar dengan kebenaran. Hanya setelah itu sebenarnya, baru dia melayani. Marta berbeda, dia pikir dengan melayani itu meletikkan. Dia mulai komplain, dia mulai tidak senang. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak sanggup lagi. Jadi kekuatan kita itu adalah kita melayani, tapi terlebih dahulu kita harus dekat dengan Tuhan. Orang yang hidup dekat dengan Tuhan itu mampu melayani. Biarlah Tuhan menolong kita. Di dunia yang penuh dengan cabaran, tantangan ini, Petrus mengingatkan kita, hadapi semuanya dengan tenang waktu kita berdoa, dan juga kita kembangkan karunia-karunia kita. Banyak hal yang Petrus mau sampaikan, tapi kita tidak mampu ya dalam waktu yang demikian untuk mengerti semuanya. Mari kita berdoa.